Oke, perkenalkan nama saya Robert J. Kodowati. Saya adalah narasumber dari Balai Wilayah Sungai Maluku. Kebetulan ada persoalan banjir di sini yang kita semua sudah tahu bahwa tahun lalu korban banjir cukup banyak, sehingga bisa dikatakan bahwa masalah ini jadi bencana yang sudah nasional. Jadi ada prioritas, kita harus menyelesaikan persoalan bencana ini. Kebetulan ada juga Ambon Flood Control Planning Project ini. Ini rencananya adalah untuk mereduksi banjir yang terjadi di Kota Ambon. Yang kita lihat, yang Kota Ambon yang putih ini sudah penuh dengan manusia. Sekaligus juga potensi air yang ada kita manfaatkan. Jadi pemanfaatannya itu bisa multi purpose. Yang pertama bisa untuk airnya sendiri dipakai sebagai sumber air minum, dari air hujan ditampung. Kemudian kalau itu jadi waduk, nanti waduknya bisa dibuat PLTA, energinya kita ambil. Jadi multipurpose dam. Kemudian ketika air mengalir sampai di laut, itu juga ada rencana waterfront city. Jadi kota tepi air. Itu dikembangkan, swasta sudah masuk di daerah yang ujung sana, itu sudah mulai dibangun oleh swasta, sehingga sebenarnya sangat potensial untuk pengembangan wilayah Kota Ambon sekaligus mengurangi bencana yang ada. Ini yang ingin saya sampaikan. Kalau Ambon Flood Control ini ada 5 sungai besar. Yang pertama yang di sebelah sana itu yang paling besar, itu Wairuhu. Ini dasnya luasnya 17,4 km persegi. Kemudian ini das Batu Merah. Kemudian ini adalah Wairomu, yang ini adalah Batu Gajah, ini Batu Gantung. Beberapa waktu tahun yang lalu ada beberapa korban bencana baik longsor maupun banjir ya. Nah, sekarang ini mau dikelola bagaimana sungai ini banjirnya bisa direduksi. Nah, pengelolaannya itu dengan kita membuat tanggul-tanggul, bentuknya seperti ini Pak, tanggulnya kira-kira. Tanggulnya seperti ini, kemudian juga kita menahan air di hulu. Bentuknya dam dan waduk ini. Nah, ketika air tertahan, airnya itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Kalau itu tinggi sekali, jadi kita bisa memanfaatkan energinya, yang kita sebut PLTA. Tapi kalau itu airnya mau kita manfaatkan, itu bisa sebagai sumber air bersih juga, sekaligus menampung kelebihan air supaya nggak banjir. Jadi Ambon Flood Control Planning Project ini beberapa fungsi itu bisa dimanfaatkan. Yang jelas utamanya adalah mengurangi banjir yang ada, karena sudah ada bencana yang luar biasa terjadi sepanjang tahun, dan ini diakibatkan oleh perkembangan Kota Ambon yang demikian luar biasa. Kalau kita lihat yang putih ini Pak, yang putih ini hampir semua pemukiman dan semua orang tinggal di sana. Jadi orang tinggal semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Nah, ketika hujan, potensinya terjadi bencana itu cukup besar. Dan itu telah terbukti tahun ini ada 3 bencana besar ya, yang menimbulkan korban cukup banyak. Pertama bencana longsor di sini, itu korban 8 orang. Kemudian di sebelah ini juga belum lama, 2 bulan kemudian 14 orang. Kemudian yang banjir kemarin, yang ini gambarnya ini, itu hampir seluruh Kota Ambon banjir. Nah, inilah ada potensi ini yang nanti harus dikurangi, sekaligus kita mengambil manfaat positifnya. Tadi saya katakan untuk air bersih, untuk PLTA bisa dengan energi yang cukup tinggi, juga sekaligus kita memanfaatkan lahan di dekat pantai itu yang kita katakan waterfront city ini. Ini konsep dari pemerintah Kota Ambon untuk mengembangkan yang ini. Jadi ini kira-kira yang bisa kami sampaikan secara umum. Ada potensi-potensi yang cukup besar di Kota Ambon ini. Yang jelas dari sisi persoalan bencana ada, tapi juga sekaligus ketika kita mengatasi bencana ini
kita bisa mendapatkan manfaatnya, Pak. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih.